penghasilan di afiliasi masih segitu-gitu aja. Pengennya setiap hari dapatnya jutaan. Tapi ternyata setelah kita ngonten lama-lama dan ternyata kita masih aja diculasin sama sellernya, diturunin juga komisinya. Tapi kita nggak dapat data apa-apa. Nah kali ini kita akan langsung aja scale up kemampuan. Gimana sih Kang caranya? Kita kumpulin tuh database dari audience. Dengan begitu kita bisa direct mereka kemanapun kita mau dan kita juga bisa manfaatkan kontak mereka untuk kita promosikan barang-barang yang memang kita akan jual kepada potensial buyer. Nah, di sini kita akan bahas apapun itu caranya, tapi yang jelas ini caranya secara halal ya, teman-teman ya. So, jangan kemana-mana, tetap di channelnya Kang Adi. Now you're on Kang Adi Channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman semua ya, kalau kemarin kita sempat bahas itu mengenai afiliasi pay per lead dan itu sebuah teaser yang mungkin akan bahas hari ini secara bukan secara mendetail ya, mungkin kita akan lebih ke praktek bagaimana caranya kita membuat sebuah landing page dengan bantuan Chat GPT. Nah, meskipun pakai yang gratisan ini nggak ada masalah. Nah, namun prompt pun memang tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata ketika kita pakai ChatGPT dan juga pakai Gemini, itu ada sebuah perbedaan dari prompt tersendiri ya. Nah, karena Akang sekarang lagi nyobain ChatGPT 4.0 yang Pro, nah Akang juga coba kembangkan juga untuk kita buat landing page. Nah, kira-kira untuk apa sih Kang landing page ini? Nah, jadi landing page ini adalah sebagai bridge page di mana kita bisa mengumpulkan tuh list dari para audiens yang tertarik ke produk kita. Dan kita akan bahas strateginya seperti apa supaya kalian bisa scale up kemampuan ya teman-teman ya. Karena kalau kita main di afiliasi pay per sale terus itu rasanya capek ya teman-teman ya. Dengan persaingan yang cukup ketat dan apalagi kita pun terbatas dengan database. Gimana pun tetap seller yang menang. Nah, kita langsung aja masuk ke slide yang berikutnya dan mohon maaf kalau misalnya slide yang ini videonya berbeda karena akan pakai kamera handphone ya. Oke, langsung aja check it out di sini. Nah, buat teman-teman semua ya, jadi Kang udah siapin nih beberapa prompt. Jadi ini juga hasil riset juga dan Kang dapatnya lucu di luar negeri ya, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah perintah yang memang bisa kita pakai banget ya, teman-teman ya. Jadi ini akan jelaskan dulu prompt nomor satu. Jadi ini adalah sebuah judul untuk headline kalian ketika membuat landing page ya. Jadi untuk landing page sendiri itu harus diisi dengan copywriting yang menarik sehingga bisa mendatangkan konversi yang cukup tinggi. Lalu apa aja sih Kang yang mendasari misalnya nih kita ketika mau berjualan melalui landing page ini. Nah, biasanya teman-teman ya, landing page ini digunakan sebagai tempat di mana para customer itu mendapatkan penjelasan mengenai produk yang akan kita jual. Nah, misalnya nih teman-teman mau berjualan seperti produk digital, kemudian misalnya brand sendiri. Jadi ini bisa digunakan ya. Kalian juga bisa manfaatkan konten-konten yang ada di akun teman-teman ya, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook ataupun di YouTube. Kalian bisa gunakan advertising, tapi tidak akan belakang bahas. Tapi kita akan bahas dulu penggunaan si prompt AI seperti ini. Karena untuk ChatGPT sendiri ini akan baru banget pakai lagi ternyata ada perbedaan prompt seperti di Gemini ya. Jadi kalau untuk di ChatGPT itu ada framework yang harus sangat detail sekali ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin landing page, kita nih ada beberapa prompt ya. Jadi ada 5 prompt seperti ini. Kita akan langsung aja praktek ya teman-teman ya. Kita akan mulai bahas yang nomor satu. Nah, untuk judul ini biasanya ada di bagian paling atas ya teman-teman. Kita langsung masuk di sini untuk si landing page-nya yang paling atas. Nah, jadi buat teman-teman semua ya. Jadi ini adalah bagian headline ya. Jadi si headline ini ketika misalnya teman-teman tuh mau berjualan sebuah produk terlepas itu produk fisik ataupun digital, yang jelas kita harus punya headline yang menarik. Nah, kebetulan karena ini adalah sebuah landing page yang digunakan oleh Akang menggunakan teknik storytelling, jadi pada akhirnya ini Akang membuat sebuah cerita ya. Namun karena ternyata landing page ini kurang menarik di mata audiens karena adanya pergeseran cara pandang market ketika akan membeli sebuah produk. Ternyata ini tidak powerful ya teman-teman ya. Karena ini terlalu bertele-tele teman-teman semua ya. Meskipun dalam sini tuh ada link seperti ini tapi ternyata tidak menghasilkan konversi yang cukup baik ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan langsung praktek aja teman-teman ya. Kita masuk dulu ke ChatGPT ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi ini adalah
tadi prompt yang nomor 1 ya teman-teman. Jadi promptnya ada di sini. Teman-teman sebentar ya. Nah, jadi untuk promptnya ini nanti kita copy ya teman-teman. Jadi misalnya kita copy seperti ini. Nah, jadi kita copy, nanti kita langsung masukkan ke ChatGPT. Nah, untuk ChatGPT, jadi ini buat teman-teman semua ya. Jadi seperti tadi, jadi ini adalah yang pertama ya. Saya ingin headline dan subheadline yang menarik untuk landing page ya. Jadi kita akan kemana nih? Mau sales page, opt-in page, atau misalnya ke blog kalian terserah. Jadi ini pastikan produk saya bernama. Nah, ketika akan misalnya mau bikin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital produk dan digital learning ya teman-teman atau e-learning. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi ini headline-nya ada banyak pilihan sekali ya. Jadi seperti ini, ubah passion Anda menjadi karir digital. Jadi subheadline-nya ada di sini. Nah, jadi biasanya orang-orang itu akan melihat dulu di sini nih, gitu. Jadi ini adalah bagian dari dimana kita menyusun sebuah bagian pembuka atau intro dari landing page kita ya. Di sini ada banyak banget pilihan, kurang lebih ada 5. Jadi kalau kalian misalnya kurang, ini kalian boleh langsung aja ketik tambahkan lagi misalnya seperti ini. Tambahkan lagi 3 rekomendasi. Nah, rekomendasi. Nah, ini ya tinggal di enter saja karena ini kan sudah jadi sudah cocok ya dengan yang ada seperti ini. Nah, ini gimana nih Kang nanti kalau sudah jadi seperti ini, kita akan langsung masuk aja nanti ke landing page-nya. Nah, landing page-nya bikin di mana sih Kang? Nah, kita akan langsung praktek aja ya teman-teman ya. Nah, untuk landing page-nya teman-teman bisa menggunakan Hostinger, teman-teman. Jadi ini tuh ada beberapa pilihan ya. Sebentar. Ada yang kelas single, premium, bisnis, dan cloud startup. Jadi teman-teman lihat di sini dulu. Jadi ini adalah pilihannya bisa per bulan dan juga bisa tahunan ya. Kalau Kang ambil setahun ini kurang lebih sekitar di 800 ribuan ya. Nah, jadi nanti linknya ada di deskripsi juga. Jadi kalau teman-teman mendapat kupon menarik atau harga menarik boleh pakai link ada di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, jadi saran Akang teman-teman bisa ambil dulu yang premium ya teman-teman, atau mau yang pemula juga boleh teman-teman ya. Jadi tunggu sampai trafficnya berkembang, nanti kalian bisa naik ke premium atau mau langsung ke bisnis boleh ya teman-teman ya. Jadi di sini ada keterangannya juga nih, bisa pakai status website domain ya teman-teman ya, atau subdomain. Jadi juga ada banyak banget ya yang bisa kalian gunakan ya, ini untuk fitur-fitur dari si Hostinger ini sendiri ya. Nah, kalau sudah jadi nanti teman-teman bisa langsung bikin WordPress ya, teman-teman ya. Jadi Akang juga tidak akan terlalu banyak menjelaskan ke yang bagian awal tuh, teman-teman juga bisa browsing nanti ya, teman-teman ya, karena sudah banyak yang bahas juga. Kita akan bikin aja langsung gimana caranya bikin landing page. Nah, untuk landing page ini Akang bisa langsung masuk ke, atau kalian bisa masuk ke langsung ke add new page ya, teman-teman ya. Jadi di sini biasanya untuk si Hostinger sendiri, untuk WordPress sendiri ini kita menggunakan Elementor ya, teman-teman. Jadi ketika daftar nanti nih teman-teman bisa menggunakan Elementor ini, jadi kita itu bisa banget ngedit semuanya ya dengan mudah, dengan mulai dari blank space ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nih, kosong ya, semuanya bakalan kosong dan kita benar-benar bisa bikin si landing page ini sesuai dengan kemauan kita ya. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau misalnya mau bikin landing page sarannya itu ada menggunakan domain serta hosting yang berbayar ya teman-teman ya, untuk meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas. Jadi nanti teman-teman semua ketika misalnya bikin landing page menggunakan Elementor ini di WordPress, ini akan ada blank space seperti ini ya. Jadi gampang banget caranya, kita tinggal tambahin aja kontainer seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nanti kalian misalnya mau masukin apa dulu nih? Misalnya mau masukin gambar dulu yang menarik ya. Nah, gambarnya Akang sudah bikin juga menggunakan Leonardo AI. Jadi di sini kalian langsung di drag aja image-nya seperti ini. Nanti kalian tinggal langsung pilih choose image ya teman-teman ya. Nah, di sini kita upload langsung. Nah, kita karena betul Akang tadi sudah bikin si karakter dari wannabe. Nah, Akang mau si headline-nya itu masuk di sini ya, teman-teman ya. Kita akan bikin sebuah karakter yang berkaitan dengan produk digital kita ya, teman-teman ya. Misalnya Akang mau berjualan produk digital yang namanya e-book atau misalnya e-course dari afiliasi. Nah, Akang bikin karakter ini dari AI. Jadi karakter ini Akang bikin menggunakan Leonardo.ai yang pro. Jadi ini karakter ini tidak bisa dipakai oleh orang lain. Jadi hanya Akang yang punya ya teman-teman ya. Jadi enaknya yang pro itu teman-teman semua ya. Nah, di sini jadi kita bisa matiin untuk public image. Jadi ini karakter ini bisa Akang klaim ya. Jadi ini bisa Akang bikin copyright Akang yang punya. Tapi
mungkin akan berat sekali ketika kita bermain di AI karena akan terjadi keserupaan wajah ya. Ini juga akan bikin berdasarkan apa namanya karakter yang akan menjadi icon di wannabe yaitu person akang nanti. Oke, lanjut lagi ya, nggak bertele-tele. Nah, ketika sudah begitu kita langsung aja ambil headline ya. Nah, ini tinggal milih aja yang mana headline-nya. Misalnya teman-teman semua pengen mempromosikan kelas online atau kursus digital atau misalnya teman-teman juga targetingnya lebih ke pemula di dunia digital. Nah, kalau begitu kita langsung aja masuk ke di sini ya, taklukkan dunia digital dari nol ya. Ini menurut Akang sih agak lebih menarik ya, teman-teman ya. Nah, kita ambil di sini, kita copy, kita masuk lagi langsung ke sini ya, teman-teman ya. Nanti kita tambahkan lagi kontainer, langsung masuk ke bagian ini ya. Nah, di sini kita bisa juga langsung tambahkan di sini heading ya, teman-teman ya. Nah, heading di sini teman-teman langsung pastekan saja. Nah, paste di sini nanti untuk si warnanya teman-teman juga bisa nanti ambil di style ya. Misalnya teman-teman mau pakai warna hitam ya. Gitu, misalnya pakai warna hitam seperti ini juga boleh. Nah, nanti untuk si apa namanya jenis teksnya itu teman-teman semua apa namanya bisa milih juga ya di style ini. Nah, ini misalnya blending seperti apa, kemudian nanti alignment dan sebagainya ya. Jadi ini adalah bagian pembuka dari si landing page itu sendiri. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke subheadingnya ya teman-teman ya. Untuk subheading tambahin lagi kita kontainer di sini. Kemudian langsung masukin aja di sini text editor ya. Nah, bagaimana tadi kita sudah bikin di ChatGPT, kita langsung ambil aja di sini ya. Ini untuk subheadingnya, nanti kita edit di akhir, yang penting ini kita bikin aja dulu. Nah, kita masuk lagi ke Elementor sini, kemudian kita hapus di sini. Nah, jadi seperti ini, nanti kita bikin misalnya dirapihin di bagian style ya teman-teman. Misalnya kita bikin di posisi center, ini pun kita bikin di posisi center ya teman-teman ya. Nah, jadi ini biasanya akan menjadi jalan pembuka. Ketika misalnya di bagian headline dan subheadline-nya tidak menarik, itu orang jarang banget apa namanya untuk mau scroll ke bawah ya. Nah, setelah ini dibikin lalu kita masuk ke prompt yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, ketika di sini ini pastikan teman-teman punya apa namanya formula copywriting ya. Jadi ini formula copywriting-nya banyak banget ya. Ada AIDA, ada PAS ya. Jadi problem, agitasi, dan solusi. Nah, seperti ini. Jadi masalahnya adalah saya seorang siapa nih? Nah, misalnya ini adalah industri bisnis kalian yang akan dibangun. Dari sini jenis halamannya mau di opt-in page, sales page, atau di blog ya. Ini terserah kalian bisa gunakan prompt-nya. Jadi kita tuangkan di sini ya. Nah, ini prompt-nya yang sudah akan apa namanya langsung masukin ke ChatGPT ya. Saya seorang affiliate di digital product ya. Tulis landing page menggunakan model masalah, agitasi, dan solusi. Nah, ini adalah bagian yang nanti akan menentukan si apa namanya konversi dari audiens itu sendiri. Nah, jadi di sini kita masukin dulu nih. Kalau di sini sudah terasa cocok, teman-teman juga bisa langsung apa namanya dimasukin aja. Tapi kalau dirasa misalnya bahasa ini tuh terlalu resmi Kang, nggak enakeun, boleh. Nanti tinggal gini aja, gunakan bahasa yang lebih sorry santai ya. Nanti ini akan muncul lagi rekomendasinya. Nah, kita misalnya sudah cocok langsung aja ya. Kita langsung ambil di sini ya, teman-teman ya. Misalnya masalah dan sebagainya. Nah, ini teman-teman jangan dulu langsung dipaste, tapi kita masukin dulu semua si prompt-nya ya, teman-teman sambil kita pelajari ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, ini untuk call to action ya. Jadi call to action ini tulisan ajakan bertindak yang singkat dan menarik perhatian untuk produk saya. Misalnya produknya apa nih? E-book kah? Produk fisik kah? Misalnya kalian berjualan produk e-course ya. Nah, jadi apa nih? Tujuan kalian menjual e-course itu? Apakah ingin memberikan benefit seperti misalnya bisa mendatangkan cuan 2 digit atau misalnya bisa mendatangkan pengetahuan yang lebih dari kelas kalian ya. Nah, ini di copy aja, langsung masukin lagi ke ChatGPT ya. Ini nggak perlu yang pro. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, ini sini bentuknya ya. Tulis ajakan bertindak yang singkat dan menarik untuk perhatian untuk produk e-course dan e-book yang menghasilkan benefit untuk mendapatkan pundi-pundi cuan. Jadi benefitnya adalah di sini untuk audiens akan yaitu untuk mendapatkan cuan ya teman-teman. Jadi ini lebih ke passive income dan produknya di sini e-course dan e-book ya teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul nih untuk si apa namanya call to action-nya. Jadi sebelum semuanya ini jadi, teman-teman dari 5 prompt tadi jangan lu dimasukin
ke bagian sini ya, kita baca aja dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau dirasa misalnya ini sudah oke dan tidak lagi ada apa namanya perubahan, kalau misalnya mau dibuat lebih detail dan spesifik tinggal tambahin begini. Buat lebih detail dan lebih spesifik ya. Spesifik ya. Ini tinggal diantar aja, nanti ini semuanya akan muncul lagi karena ini call to action ini akan berkaitan sekali dengan konversi yang akan dihasilkan nanti. Nah, kita masuk ke yang nomor 4. Nah, di sini nada suara artinya berarti mungkin ini lebih condong ke penggunaan gaya bahasa ya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah jelas ya, teman-teman semua ya. Di sini kita harus tahu usianya siapa. Jadi ketika kita berjualan produk itu harus tahu. Terlepas itu mau produk fisik ataupun digital, kita harus tahu dulu target pasar kita. Karena kalau begitu itu akan lebih ribet lagi ya, teman-teman ya. Akhirnya kita berantakan ketika ngebangun akun ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman semua langsung aja ya, di copy paste lagi, masukin lagi ke sini ya, teman-teman ya. Nah, nada suara apa yang menarik bagi audiens target saya? Nah, target Akang adalah teman-teman yang berusia 21 sampai 35 tahun ya, pria dan wanita, dan targetnya adalah yaitu untuk mendapatkan passive income ya. Nanti di sini teman-teman ya, dan di sini langsung dibuatkan juga teman-teman ya semuanya. Nah, nih ya, jadi untuk promosinya. Tapi nanti kita akan pelajari benar-benar sebenarnya yang powerful seperti apa ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang nomor 5 ini ya, teman-teman ya. Jadi apa saja yang membuat orang itu keberatan membeli produk jasa kita atau produk atau jasa kita ya, terlepas itu mau produk fisik dan digital ya. Jadi biasanya nih apa saja analisa yang membuat orang itu enggan untuk membeli produk kita. Nah, dan kemudian biasanya kan banyak banget tuh orang-orang yang ngeluh e-course-nya biasa aja, e-course-nya terlalu standar dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa nanti bikin ya sebuah prompt yang bisa menghasilkan counter ketika orang mulai ketakutan untuk membeli produk kita. Ya, jadi ini untuk mendorong orang harus membeli, bukan harus ya, untuk mendorong orang mau membeli ke produk kita atau minimalnya mereka itu bisa mau nyimpen emailnya ya untuk kedepannya kita bikin newsletter ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman semua langsung aja di copy ya, nah kemudian dipastekan ke ChatGPT. Nah, setelah itu, nah di sini ya teman-teman ya hasilnya ya. Nah, ini tentu. Nah, ini cara mengatasinya. Nah, ini adalah counternya ya. Apakah ini benar-benar efektif? Nah, cara mengatasinya keberhasilan dalam mendapatkan passive income membutuhkan strategi yang benar dan konsisten. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman ketika berjualan produk digital itu bukan dari produk yang memang asal-asalan ya, karena banyak banget yang pada akhirnya itu berimbas kepada segmen pasar. Jadi pada akhirnya orang itu trustnya berkurang ketika kita berjualan digital produk. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau jual digital produk itu usahakan kelasnya dibeli dulu, dan untuk teman-teman misalnya yang dirasa kelasnya mahal, teman-teman bisa kontak kreatornya langsung minta aja kupon ya teman-teman ya, nanti ya entah di LinkedIn entah di Tribelio terserah ya teman-teman ya. Nah, di sini jadi ada counter-counter yang bisa kita pakai ketika orang mulai khawatir tuh membeli e-course kita ya teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi setelah di sini biasanya Akang selalu ingin membuat karakter. Nah, setelah ini jadi semua baru deh di sini ya. Buatkan saya 3 prompt text to image dari materi di atas. Jadi nanti si ChatGPT ini akan menghasilkan, nah ini ya, prompt yang bisa kita gunakan untuk visualisasi dari si landing page kita ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya teman udah puas dengan hasilnya, kita langsung masuk bagian atas lagi, balik ke bagian yang nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke bagian problem, agitate, dan solution. Misalnya ini sudah oke ya. Ini kita langsung copy aja seperti ini ya teman-teman ya. Kita masuk ke sini, kita copy dan kemudian kita pindahkan ke landing page kita. Nah, seperti biasa kita masuk lagi ke sini, kemudian nanti masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita langsung tambahkan lagi di sini text editor ya teman-teman ya. Nah, ini jangan lupa nih teman-teman dibaca lagi kalau misalnya dirasa, nah ini ya, ininya dihapus aja teman-teman ya, jangan dipakai lagi. Jadi hati-hati nih ketika kita copy paste biasanya jarang dibaca lagi ya teman-teman ya. Nah, ini untuk agitasinya di sini seperti ini. Oke, langsung hapus lagi, kemudian ini solusinya. Sorry. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini solusinya kita hapus ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini sudah jadi ya. Jadi ini landing page seperti ini, nanti kita bisa atur misalnya kita mau bikin custom.
Customnya misalnya ukurannya 1200, di sininya masuk ke 600 deh ya. Biar nggak terlalu besar seperti ini. Nah, misalnya terlalu besar, dirasa terlalu besar, kita turun ke 300. 300 ya, misalnya di-apply lagi seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kan oke ya, teman-teman ya. Jadi misalnya biar nggak kepotong, nanti tinggal diatur-atur aja sama teman-teman semua gimana caranya biar si gambarnya nggak kepotong, atau misalnya kita mau naikin lagi di 400 deh biar nggak kepotong si kepalanya ya teman-teman ya. Oke, kita di sini seperti ini. Nah, ini tinggal dicoba-coba ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti bagian sini tuh biasanya ada bagian yang buat orang lebih tertarik ya. Dan ini adalah sebuah karakter yang sengaja Kang ciptakan untuk menjadi ikon di Wannabe sendiri ya teman-teman ya. Nah, sudah begini Kang, apakah kita harus nunggu dulu nih untuk ngambil call to action? Nah, teman-teman bisa langsung aja tambahkan button di sini ya, teman-teman ya. Kita masukkan aja button di sini. Tapi buttonnya usahakan yang menarik ya. Ketika kita sudah tadi bikin, jadi ini call to actionnya. Ini kita lihat nih, baca dulu ya. Nah, ini seperti ini materi CTA-nya. Ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita baca dulu daftar e-course dan unduh ibu kami sekarang. Nah, jadi buat teman-teman call to action-nya sudah jangan lagi pakai klik di sini. Itu rasanya mungkin sudah tidak apa ya, sudah tidak powerful lagi. Misalnya kita bikin yang lebih menarik, misalnya ya, kita cari dulu bagian sini ya. Oke. Nah, misalnya call to action-nya di sini. Mulai menghasilkan uang hari ini, teman-teman ya. Nah, ini di copy kemudian kita ambil lagi di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini masukin lagi nanti di teksnya, misalnya di sini. Nah, jadi ini nanti bisa kalian atur lagi, misalnya nih kalau merek kalian itu misalnya ingin menonjolkan warna biru, tinggal kasih di sini, teman-teman ya, tinggal geser seperti ini. Kita kasih misalnya warna biru tua deh, teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke. Untuk ininya nanti kita bisa atur lagi, misalnya dibikin di center ya, teman-teman ya. Nah, ini sorry, di sini kita masuk ke center. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk call to action-nya supaya tidak klik di sini atau cari tahu di sini itu biasanya akan lebih kurang powerful karena setelah dipelajari akan sudah bikin 4 landing page beriklan tapi ternyata tidak menghasilkan konversi. Nah, akan menemukan formula ini ya, semoga saja ini adalah bagian dari riset Akang tuh nanti kalau berhasil akan Akang kasih lagi ke teman-teman karena ini Akang pun sedang tembak dengan iklan ya, teman ya. Nah, di sini biasanya orang tuh akan berpikir, ada juga orang yang melihat misalnya dengan membaca seperti ini udah mulai penasaran tuh klik menghasilkan uang. Nah, pertanyaannya Kang ini kemana larinya Kang gitu. Nah, ini tuh bisa banget kalian lariin ke sini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lariin ini semuanya ke sini ya. Jadi ini ada di link ya, teman-teman ya. Nah, dari sekian banyak e-course yang ada di sini ini kan sudah Akang coba semuanya dan memang cukup oke untuk ditawarkan ke para audiens ya, teman-teman ya. Jadi keuntungan di link itu nanti kita bisa dapat apa namanya data dari para pembeli kita. Nanti kita bisa follow up lagi untuk menawarkan apa namanya produk kita yang lainnya. Ya, jadi arahkan ke sini. Jadi gimana sekarang cara bikin linknya nanti itu sudah ada tutorialnya, teman-teman semua. Nanti tinggal ambil aja di sini, kemudian kita ambil copy link ya. Setelah itu kemudian kita langsung misalnya ini untuk linknya di copy di sini ya, teman-teman ya. Nah, jika dirasa misalnya di sini belum cukup, nih teman-teman langsung aja tambahkan lagi si apa namanya kontainernya, masukin lagi ya, teman-teman ya. Nah, kita ambil lagi di sini. Nah, misalnya nih, nah seperti ini, misalnya kita mau apa namanya follow up lagi ya. Misalnya masih dirasa kurang. Nah, kalau di sana belum dapat, teman-teman semua ya. Misalnya masih penasaran, kita masukin lagi di sini. Ya. Nih di sini. Nah, ini copy lagi. Teman-teman yang pasti ini contoh doang ya, jangan lupa dibaca lagi ya, teman-teman ya. Atau misalnya di sini oh nggak usah deh, kita masuk sini aja. Nah, misalnya orang tuh mulai khawatir tuh, ah saya takut nih e-course ini abal-abal. Nah, kita lihat nih apa nih yang bisa membuat orang itu bisa mau membeli ke kita ya. Nah, misalnya gini, nah ini harga terlalu mahal. Nah, di sini kita bikin lagi headline ya, teman-teman ya. Misalnya kita bikin headline lagi di sini, sorry. Nah, ini kita masukin aja di sini. Biasanya orang tuh udah mulai ragu tuh.
Nah, di sini sorry, di sini kita paste lagi. Nah, kita ganti lagi ya, misalnya ya stylenya dikasih aja kita warna hitam ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi sudah seperti ini, sorry, ini nggak berubah. Nah, ini ya, orang ragu tuh katanya harga terlalu mahal gitu, dicek kok harganya 100 ribuan ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman enaknya punya produk digital sendiri, kalian bisa bikin voucher yang bisa ngasih apa namanya trigger ya buat para pembeli. Nah, di sini kita tambahkan lagi penjelasannya, kita masuk lagi ke bagian sini, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman semua nanti langsung aja masukin lagi di sini penjelasan ya, teman-teman ya. Yang jelas di sini text editor. Nah, kita ambil lagi di sini, jadi kita ambil counternya, teman-teman ya. Nah, ini misalnya investasi dalam pengetahuan terbaik. Nah, gini. Nah, ini kita ambil lagi, kita copy lagi, kita paste lagi di sini ya, teman-teman ya. Nah, misalnya di sini terlalu pendek kan nggak enakeun. Oke, kita tambahin lagi. Kita cari lagi yang nyambung dengan ini ya. Investasi set. Nah, kita misalnya ambil di sini, teman-teman ya. Jangan khawatir. Nah, seperti ini. Tapi ini usahakan teman-teman baca lagi dan coba di apa namanya kembangkan lagi ya kalimatnya ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke. Dah, kemudian misalnya ini kan masih kurang juga. Oke, kita turunin lagi deh. Oke, kita cari lagi apa namanya sih kata-katanya yang lebih enak ya, teman-teman ya. Nah, di sini misalnya nah di sini ya. Oke, di sini ambil lagi lalu kita masukin lagi ke bagian landing page-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini kita enter dulu, kita masukkan sini. Nah, di sini ya. Oke, lagi udah bagus ya. Kan kayaknya kayak ada rasanya yang kurang nih, kira-kira visual apa nih yang boleh tambahin? Bisa banget. Teman-teman tinggal masukin aja di sini. Nah, nanti ya tinggal klik di bagian sini, nanti teman-teman bisa tuh nambahin lagi di sini. Nah, kita tambahin lagi di sini kontainernya. Nah, ini nanti kalau udah jadi begini geser aja ke bagian sini nih biar visualnya kayaknya agak keren, Kang. Oke. Visualnya kita tambahin lagi aja. Misalnya di sini kita masuk ke image. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin karakter lagi AI, teman-teman semua ya. Misalnya kita di sini. Nah, kita pilih lagi mana nih yang cocok dengan si bagian lainnya. Misalnya kita masuk ke bagian ini yang menggambarkan bahwa investasi itu penting. Oke. Tunggu sebentar. Nah, udah masuk. Kita masuk sini. Nah, sini udah menggambarkan bahwa ini tuh investasi yang tepat ya, teman-teman ya. Jadi kita custom lagi. Tadi itu sorry 1.200 dikali 400. Gini misalnya. Nah, masih kepotong juga kita kasih 600 aja deh. Nah, jadi supaya menarik ya, teman-teman ya. Nah, jadi nggak kepotong. Nah, jadi sini visualnya tuh benar-benar cocok banget ya, seperti ini. Nanti kalian bisa juga preview ya. Previewnya nanti ada di sini. Preview change-nya ya. Nah, nanti di sini bisa kelihatan tuh teman-teman tuh. Nah, nih kan. Wah, ini udah cukup Kang. Udah keren banget Kang. Nah, kalau gini tinggal kita pikirkan adalah di sini untuk call to action-nya lagi ya, teman-teman ya. Kita tambahkan lagi kita kontainer. Nah, di sini call to action-nya kira-kira apa nih yang cocok dan tidak terlalu apa namanya nge-push si pembeli untuk langsung membeli ini teman ya, tapi lebih yang smooth nih. Kita balik ke sini, kita cari. Misalnya untuk call to action ya, teman-teman ya, kita naik ke atas lagi di sini ya. Nah, kita lihat nih daftar sekarang untuk ini terlalu kasar ya atau mungkin terlalu hard selling ya. Misalnya di sini. Kita lihat lagi misalnya. Nah, daftar sekarang kalau misalnya ambil langkah pertama dengan ibu kami. Nah, ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi supaya call to action-nya tidak apa namanya terlalu hard selling banget ya. Kita masukin lagi ke sini lalu kita apa namanya pindahin ke sini ya, teman-teman ya. Jadi ini disamain aja si warnanya, kita masuk ke style ya, teman-teman. Nanti kita kasih warna misalnya di warna biru ya, teman-teman ya, untuk biru tua. Kita kasih lagi di sini si warnanya ya. Nah, ini kita masukin lagi, dah selesai. Kemudian kita geser ke bagian center, oke. Nah, di center begini. Nah, di bagian ini apakah yang harus kita masukin? Nah, teman-teman usahakan di sini sudah punya email marketing ya. Misalnya akan masuk sini ya, teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman mau menggunakan MailChimp itu boleh banget ya.
Jadi Mailchimp ini tuh bisa banget untuk kalian pakai untuk sebar newsletter ya ketika sudah punya list building. Nah, jadi buat teman-teman nanti semuanya bakalan ada di audience ya, teman-teman. Nah, ketika sudah terdapat data audiens, ini teman-teman usahakan bikin yang namanya campaign ya, teman-teman ya. Jadi campaign ini nanti tergantung dari teman-teman. Itu mau seperti apa automationnya. Nah, jadi buat teman-teman sebelum masuk campaign ini udah harus pastikan sudah punya susunannya ya atau frameworknya supaya gampang. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus bikin yang namanya template email ya, teman-teman ya. Jadi di sini nanti masuk template email seperti ini. Nah, ini fungsinya apa? Nah, teman-teman ketika sudah terdapat apa namanya, form email ini bisa langsung dikerjakan ya, jadi di-trigger. Jadi buat teman-teman misalnya mau apa namanya, dikoneksikan ya, misalnya nanti kita mau pakai, apa namanya sih, yang namanya sign up form di sini. Nah, ini teman-teman nanti bisa tuh, kayak begini misalnya list my website ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, nanti kita lihat. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa ambil tuh embed code ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, continue sudah oke. Di sini masuk. Nah, ini kita ambil kodenya. Nah, kemudian teman-teman di sini pastikan masukin lagi untuk si kontainer baru. Sudah seperti itu. Dan kemudian nanti teman-teman tinggal cari aja di sini HTML ya, HTML. Nah, untuk HTML ini masukin di sini. Nah, setelah itu kemudian masukin kode yang tadi sudah muncul di Mailchimp. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti setelah itu kalian coba geser ke bagian tengah biar agak menarik. Nah, jadi buat teman-teman semua ini akan menjadi pilihan. Apakah dia akan klik si bagian ini ya, teman-teman ya, bagian si tombol ini atau dia meninggalkan dulu seperti ini. Nah, usahakan di atas ini teman-teman untuk menarik perhatian. Kalau misalnya mereka ini masih aja ragu, kita langsung bikin newsletter seperti ini. Nah, ini tarik dulu ke atas dan kita bikin sebuah apa namanya teks lagi. Nah, ini di teksnya kita masuk teks editor, kita bikin langsung aja yang namanya penawaran ya. Misalnya Anda ragu, kami kirim sampel pembelajaran sampel pembelajaran selama 3 hari. Oke ya. Jadi dirapihin lagi teman-teman semua. Nah, kita langsung kasih aja ke tengah. Nah, jadi ini biarkan dijadikan pilihan oleh si para customer ya. Setelah di sini kita bikin soft CTA ya. Jadi yang lebih smooth lagi mulai masukkan uang hari ini. Nah, jadi ini dorongan untuk orang-orang yang misalnya sudah tertarik dengan si intronya, dia mungkin langsung akan masuk ke sini ya. Dan kemudian juga misalnya orang yang masih ragu-ragu, di sini juga ada penawaran khusus ya teman-teman ya, atau ada counternya lagi. Nah, di sini pun bukan klik di sini lagi, tapi sini ambil langkah pertama dengan e-course dan e-book kami. Nah, di sini pasti orang milih ragu nih di sini. Nah, akan lebih enak teman-teman itu bisa masuk atau cantumkan nomor WA kalian ya, supaya si orang itu jadi bisa lebih tenang ya teman-teman ya. Kita bikin aja langsung misalnya nomor admin ya, kita seperti ini masuknya. Nah, jadi buat teman-teman nanti masuk aja ke WA link ya teman ya. Ini misalnya kita masuk create free WA link ya. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal masukin aja misalnya ini nomor akun yang udah kepake ya. Teman-teman ya. Nah, jadi di sini langsung aja nanti add customnya bikin kayak gini. Hai, saya tertarik dengan kursus Anda. Misalnya di sini berikan saya info mentor dan benefits gitu ya. Nah, nanti kan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau begini langsung aja di generate ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini, teman-teman semua langsung aja di copy link ya, teman-teman ya. Langsung masuk lagi ke bagian sini. Nah, jadi buat mereka-mereka yang ragu, kita kasih pilihan lagi nih. Misalnya tetap ragu. Nah, di sini juga kita masukin lagi aja kontainer baru ya, teman-teman ya. Misalnya kita kasih kontainer baru di sini. Nah, kita angkat lagi ke atas ini ya, teman-teman ya. Misalnya mereka biar apa namanya nanya ke admin ya. Ini lebih enak lagi nih, kita bisa manfaatkan si apa namanya kontak mereka ya. Misalnya kita masukin lagi button, teman-teman ya. Nah, jadi masuk button seperti ini, kita bikin tulisan di sini tanya admin ya.
tanya sorry, tanya admin. Nah, di sini kita masukin lagi WA link yang tadi. Oke, ya. Nah, seperti sudah. Nah, ini udah oke seperti ini. Nah, ini kita rapihkan lagi, kita kasih lagi warna yang sama ya, teman-teman ya, di warna biru. Oke. Nah, setelah ini kita rapihkan lagi, kita masukin lagi ke tengah. Oke. Nah, di sini kita preview lagi ya, teman-teman ya. Kira-kira apa nih yang kurang nih, teman-teman ya. Nah, di sini sudah oke ya, teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, begini bentuknya. Oke. Nah, ini tinggal dirapihin nanti seperti ini. Nah, di sini pilihannya tanya admin. Jadi, biarkan mereka memberikan listing, memberikan nomor mereka atau email mereka. Syukur-syukur mereka mau ke sini nih ya. Ini kan lebih enak lagi. Kita bisa olah mereka di sini. Jadi kita bisa closingnya di WA. Jadi nanti kita tinggal kirim aja tuh dari LinkedIn ya. Jadi ambil ininya, mereka suruh milih sendiri. Kemudian nanti kirim di WA ya teman-teman ya. Jadi kalau kita misalnya klik bagian ini, tersambung atau tidak. Oke, nah ini ya, udah masuk ya teman-teman ya, jadi bisa langsung chat gitu. Jadi ini works banget ya. Jadi setelah ini terjadi, misalnya teman-teman kalau misalnya tanya admin di sini, berarti teman-teman harus siap dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh audiens kalian. Tetapi ketika kalian di sini, kalian berarti harus punya newsletter ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika kita misalnya mendapatkan email list, itu jangan dibiarin, kita bikin newsletter seperti ini ya. Misalnya nih Akang mau jualan e-booknya Shopee atau e-course-nya Shopee Affiliate ya. Jadi bikin seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari newsletter, di mana newsletter ini adalah akan menjadi sebuah trigger di mana ketika kita membuat sebuah campaign. Nah, di sini ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau lihat campaignnya, di sini ada automation. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, all campaign. Nah, di sini teman-teman semua kita langsung lihat dulu. Jadi seperti apa nih nanti si bagian apa namanya automationnya. Nah, jadi kontak itu nanti ketika dia buka email secara otomatis campaign ini berjalan ya. Jadi mereka akan dikirimin yang namanya email promosi ya, atau namanya email marketing ya, promoting email seperti itulah kurang lebih ya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal bikin automationnya aja. Jadi kalau misalnya bingung, teman-teman juga bisa tanya ChatGPT frameworknya yang enak seperti apa ya. Jadi pastikan teman-teman itu harus punya template email ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya main email marketing ini lebih enak banget, lebih simpel banget ya. Jadi kalian bisa bikin template tuh misalnya untuk campaignnya selama 7 hari, ini langsung aja ya bikin marketing seperti ini. Misalnya marketing promosi yang pertama ya teman-teman ya, seperti ini contohnya. Nah, di sini kita nggak terlalu nge-push mereka, tapi yang jelas kita kasih dulu materi mereka yang pertama ya. Nah, di sini kita kasih sedikit call to action, mungkin dirubah nanti ya. Akan juga bakal ngerubah ini semua karena tidak powerful ya dengan menggunakan daftar sekarang itu ya. Jadi ini masih nggak bagus banget. Nah, di sini nanti bisa kasih materi dulu sampelnya. Ini saran Akang dikasih aja sampel seperti ini sebagai lead capture-nya, yaitu lead capture itu adalah bagian di mana kita bisa memberikan atau membangun trust kepada audiens kita ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah jadi nih teman-teman langsung bikin aja fanpage dan juga Instagram. Jadi di sini teman-teman usahakan nih bagian si covernya yang menarik ya, serta si namanya profilnya. Terserah deh kalian mau pakai AI, mau pakai apa namanya foto kalian terserah. Tapi yang jelas kita bikin sebuah akun yang memang harus menjelaskan tujuan kita apa, akan dibawa kemana, dan akan jualan apa ya teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa banget bikin konten seperti ini. Jadi Akang ini bikin konten di mana si ikonnya itu adalah ini ya, yang namanya Ana. Jadi akan bikin sebuah karakter yang tercipta untuk mempresentasikan si wannabe sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa bikin konten juga seperti ini. Jadi usahakan kalian bikin konten ini grow. Kalau kalian misalnya mau beriklan, ini usahakan teman-teman misalnya selama 2 minggu bikin konten lu tiap hari ya teman-teman ya. Entah itu konten post seperti ini atau seperti ini. Nah, kebetulan ini pun akan koneksikan dengan Instagram juga ya teman-teman ya. Jadi yang jelas kita harus punya akun seperti ini untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat lagi ya teman-teman ya. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk nanti kalian tembak dengan advertising ya teman-teman ya. Nah, itu tadi bagian dari sebuah proses ketika kita ingin scale up kemampuan kita. Kenapa sih kan kita harus bikin seperti itu? Karena teman-teman semua ya, yang akan rasakan ketika bermain di pay per sale itu ada resiko yang memang cukup lumayan besar, yaitu ketika kita menjual banyak produk seringkali itu komisi diturunin. Tapi tidak semua seller ya teman-teman. Tapi Akang sendiri ini mencoba scale up karena ingin apa namanya membuat karya lagi berupa ebook ya, di mana Akang juga karena bidangnya dulu awalnya di novel, kemudian di bidang kontraktor dan juga sebagai retailer juga ya, atau penjual juga di bidang e-commerce. Jadi Akang akan tuangkan
pengalaman Akang saat berbisnis ya teman-teman ya. Nah, ini pun bisa kalian lakukan ketika kalian misalnya belum punya produk sendiri, kalian bisa masuk ke Kliki ya teman-teman. Sorry, ke LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu akan banyak sekali barang-barang affiliate ya. Jadi sudah akan bikin di konten yang ini ya teman-teman ya. Sorry, di konten yang ini itu semua sudah dijelaskan untuk masuk ke LinkedIn seperti apa, untuk daftar affiliate seperti apa, itu teman-teman tinggal tonton aja konten yang ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, yang pasti kita tidak bisa menggantungkan hidup di satu produk. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah mulai pikirkan tuh, meskipun dengan follower yang kecil kita pun tidak pantang menyerah ya. Jadi saya ini nggak dapat endorsan, belum dapat duit juga yang cukup gede. Nah justru disinilah ketika kita membuat kolam ya di fanpage itu sendiri, itu akan menjadi sebuah kolam kita untuk mulai mempromosikan produk tentunya dengan sebuah konten yang menarik. Dan ingat teman-teman ya, bagi teman-teman yang jualan produk digital, usahakan ketika menjadi afiliasinya dibeli dulu kelasnya ya. Jadi ya gimana pun kita tetap harus tahu tuh ilmunya kepegang apa enggak. Jangan asal posting menggunakan cara-cara yang mungkin udah terlalu lama ya, pakai cara flexing, jadi mancing masuk grup. Ya itu mungkin attention yang bagus, tapi yang jelas ketika orang menjual berarti itu kan akan memberikan value pada pembeli. Nah, ketika kita pun berjualan artinya kita siap memberikan nilai yang lebih kepada pembeli. Terlepas nanti pembeli itu merasa bersyukur atau merasa puas atau tidak, itu kembali kepada produk yang akan kalian tawarkan. So yang pasti yang jelas pilih-pilihlah produk digital yang bisa mendatangkan value buat para audiens kita. Atau yang kedua, ketika kalian berjual produk fisik, usahakanlah produk fisik kalian itu bisa memberikan kualitas yang terbaik dan bisa mengakomodir semua keinginan daripada si pembeli ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika kontennya terlalu panjang, tapi insya Allah next ke depan kita akan buat sebuah tahapan gimana caranya kita memulai semuanya dengan sedikit advertising ya. Akan berbagi sedikit formula ketika akan sudah menemukan beberapa minat yang cocok dan kalian bisa coba, yaitu free buat kalian semua. So jangan lupa kalian like, subscribe dan nyalakan loncengnya. See you the next video.